Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan hari lepas hari, dan di hari Minggu Raya yang kudus ini kami boleh berkumpul, kami boleh diberi kesempatan kembali untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Engkau memberkati umat-Mu, Kau menjamah kami, memenuhi kami dengan Roh-Mu. Biarlah kami boleh mengalami lawatan Allah pada pagi hari ini. Kami boleh mengalami kekuatan kuasa yang tanpa batas mengalir dalam hidup kami. Dan setiap umat Tuhan yang datang di tempat ini, apapun pergumulan mereka, apapun keadaan mereka, biarlah mereka boleh menyerahkan setiap pergumulan mereka kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara umat-Mu, dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, dan kuasa-Mu itulah yang menopang seluruh hidup kami. Dan kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Berkatilah umat-Mu Bapa, dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah kuasa Tuhan mengalir di tempat ini, mengurapi para pelayan Tuhan, dan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Sehingga pagi hari ini kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami kuasa dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa di luar Tuhan, sekali lagi kami menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan aktivitas-aktivitas yang mengganggu konsentrasi kami menolaknya dalam nama Yesus. Biarlah mata hati kami tertuju hanya kepada Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah membiarkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai ibadah kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kusorakan haleluya, karena Engkaulah Yesus yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Haleluya. Mari bersama katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, Yesus, Yesus Kau kekuatan
ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh, terima kasih Tuhan. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan Tuhan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan, ku mau memuji. Haleluya. Ku Selalu pujimu, ku mau menyembah, Kami mau sembah kau Tuhan. ku selalu sembahmu. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Biarkan jemaat bagi Tuhan menyanyikan Tuhan. pujian ini. Katakan, ku mau memujimu. Ku Mau memuji. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Amin Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah
lebih luas Tuhan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan dan setia tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Bapa, tak terukur, tak dapat dilukiskan dengan kata-kata akan kebaikan-Mu, karena Engkau Allah yang tak berbatas, yang tak dibatasi waktu, rela tinggal di tengah-tengah kami, yaitu melalui anak-Mu yang menjelma jadi manusia yang menembus kami. Terima kasih Bapa. Dan juga pagi ini, karena kebaikan dan kemurahan-Mu, firman-Mu yang menjadi tuntunan, yang menggambarkan kebenaran tentang Engkau yang makin hari makin kami pahami, boleh kami dengarkan pada pagi ini. Dan Roh Kudus ajarilah kami untuk bersama-sama memahami kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita tahu, masih kita ingat peristiwa pada hari pertama kebangkitan Tuhan, setelah Dia bertemu dengan Maria Magdalena, dan terus pada sorenya dalam perjalanan sepasang suami istri, yaitu Kleopas dan istrinya yang menuju ke Emmaus. Waktu dalam perjalanannya mereka dihampiri oleh Tuhan Yesus, dan saat itu dikatakan kedua suami istri tersebut tidak mengenal bahwa yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu adalah Yesus. Kenapa? Kita terus bertanya, kan lebih dahsyat kalau waktu itu Tuhan Yesus menyatakan diri kepada kedua suami istri tersebut. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan mau mengajarkan bahwa apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus, semua tertulis dari awal kitab Kejadian sampai pada kitab terakhir Perjanjian Baru, itu semua pusatnya adalah bercerita tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sebab kalau kita tahu, kalau pada saat itu mereka mengenal Yesus secara pribadi karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, bagi kita pada saat ini mungkin kesempatan tidak ada kelebihannya. Maksud saya begini, karena Tuhan mau kita atau kedua suami istri itu mengenal Dia melalui Alkitab, hal itu berarti berlaku bagi kita pada saat ini, pagi ini kita boleh mengenal Dia melalui pemahaman dan pembacaan dan mempelajari firman Tuhan, dan di situ kita akan menemukan figur Yesus Kristus yang menjadi pusat segala apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu kasih-Nya kepada manusia yang luar biasa, yang ciptaannya ini. Nah,
Pada pagi ini kita tahu bahwa semua apa yang tertulis dalam perjanjian lama ada sesuatu atau perjanjian baru yang masih tertutup. Sehingga kalau kita membaca perjanjian lama, sesungguhnya itulah perjanjian baru yang belum dibukakan. Pada saat kita buka dalam perjanjian baru, kita menemukan bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian lama menjadi nyata dalam perjanjian baru, yaitu pusatnya pada Yesus Kristus. Demikian juga pagi ini kita akan bicara tentang kemah suci Musa. Dan itu kita mulai dengan ambil dari kitab Amos pasal 9 ayat 11, dan mari kita baca dan simak bersama. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Kita tahu kitab Amos itu ditulis kurang lebih 750 tahun sebelum kelahiran Kristus Yesus. Ini adalah suatu nubuatan bahwa pada hari itu, suatu hari, pondok Daud akan dibangun kembali. Nah pertanyaannya, apa itu pondok Daud? Dan kalau pada hari itu kapan? Nah kita mau perhatikan di sini lebih lanjut karena kita lihat bahwa pada hari itu berbicara tentang hari apa? Karena ada yang menafsirkan itu adalah terjadi pada masa milenium 1000 tahun pemerintahan Kristus di dunia. Tapi tidak, kita baca selanjutnya kita akan bahas pertama kapan itu terjadi. Hal ini terjadi bagaimana pasal atau ayat yang sama dikutip oleh Yakobus dalam Kisah pasal 15 ayat 1 dan seterusnya. Kita tahu bahwa peristiwa di mana di Antioquia terjadi apa? Karena itu banyak orang yang bukan Yahudi menjadi percaya, dan datanglah orang Farisi ke kota itu mengajarkan bahwa orang percaya di luar orang Yahudi dia wajib mengikuti peraturan tata ibadah, ajaran hukum Taurat secara penuh supaya baru bisa diselamatkan. Satu contohnya dia harus disunat. Kedua, mereka harus mentaati 10 perintah Allah dengan penuh baru bisa memperoleh keselamatan. Dan hal itu terjadilah satu perbantahan sehingga singkat cerita dia akanlah konsili pertama di Yerusalem. Jadi Paulus bersama Barnabas datang ke Yerusalem bertemu dengan rasul-rasul dan penatua, ya termasuk dengan Petrus dan lain-lain di situ untuk membahas perkara ini. Nah, dalam pembicaraan itu dikatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk Yahudi, terbukti melalui Petrus yang mula-mula melayani keluarga Cornelius sehingga dia boleh percaya dan seisi rumahnya, dan ternyata mereka juga boleh menerima Roh Kudus. Sehingga demikian Petrus mengatakan, janganlah kita mencobai Tuhan Allah kita dengan melepasang kuk yang memberatkan kepada saudara-saudara kita orang di luar Yahudi dengan sesuatu yang kita sendiri tidak sanggup melakukannya. Yaitu apa? Yaitu hukum Taurat yang tidak sanggup kita lakukan sepenuhnya untuk mencapai kesempurnaan. Kenapa sekarang mereka setelah menerima Kristus Yesus, kita meletakkan kuk itu kepada mereka, dan hal itu tidak dibenarkan. Dan kemudian setelah itu bangkitlah Yakobus dan dia mengatakan, dan diambil dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 15 dikatakan, hal itu sesuai dengan ucapan para nabi, sesuai yang tertulis. Ucapan nabi ada Nabi Amos di sini yang diambil ayat 16. Kemudian aku akan mendirikan kembali, membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan runtuhannya kan aku bangun kembali dan akan ku teguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa di luar Yahudi, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jadi hari itu berbicara tentang hari awal mula dari gereja, yaitu pada saat keselamatan bukan lagi hanya untuk Yahudi, tapi untuk seluruh bangsa. Karena bagaimanapun, khususnya bagi orang kita, khususnya juga mungkin orang Tionghoa, biasa mengatakan bahwa keselamatan yang dari Yahudi itu bukan untuk orang kita, itu untuk orang Yahudi. Kalau kita keselamatan datangnya dari India, dari Buddha katanya. Jadi itu leluhur kita. Tapi yang benar adalah keselamatan bagi semua bangsa harus datang dari orang Yahudi, yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa hal itu terjadi pada saat masa gereja, dan itu peristiwa terjadi sampai saat ini, yaitu bahwa pondok Daud akan dibangun kembali. Nah, sekarang kita masuk dengan pertanyaan, apa itu pondok Daud? Nah, untuk memahami pondok Daud kita akan kembali dulu kepada kemah suci Musa. Kita tahu pada waktu bangsa Israel sudah keluar dari tanah perbudakan, mereka dibawa
menuju ke tanah perjanjian, pada waktu sampai di Gunung Sinai, Tuhan Allah menurunkan 10 perintah Allah kepada Musa. Yang salah satu cara supaya mereka bisa berkomunikasi dengan umatnya, yaitu diperintahkan supaya Musa membangun namanya kemah suci Musa, yaitu suatu kemah yang kita lihat di sini seperti ini. Secara kita melihat dari atas, kemah suci itu terdiri dari 3 bagian sebenarnya. Di bagian sini itu adalah pelataran luar, di mana umat Israel datang mengaku dosa, membawa korban persembahan bakaran berupa hewan. Tetapi di dalam ruang ini hanya dimasuki oleh imam besar. Ya, di sini dalam ruang ini ada kandil atau menorah. Di sini ada meja persembahan roti sajian. Di sini ada besbah pembakaran ukupan. Dan di sini ada satu tirai. Dan di dalam sini adalah namanya ruang Maha Kudus. Di situ ada tabut perjanjian Allah. Dan ruangan ini hanya boleh dimasuki imam besar agung itu sekali setahun untuk masuk mendamaikan bangsa Israel. Karena semua manusia, khususnya bangsa Israel itu di hadapan Tuhan didapati tidak ada yang benar. Tetapi dengan pendamaian ini mereka setahun kemudian mereka akan hidup dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan hanya yang bisa masuk itu adalah imam besar agung, dan dia waktu masuk dia harus membawa dupa pendupaan yang masuk ke dalam. Dia akan membakar dupa itu sehingga terjadi kabut asap yang begitu tebal sehingga dia tidak bisa melihat secara langsung kemuliaan Tuhan yang hadir dalam tabut perjanjian tersebut. Dan di antara sayap itu akan berupa sinar yang luar biasa, dan di situ Tuhan berbicara kepada imam besar waktu itu. Nah, itu adalah kemah suci zaman Musa. Itu hanya terbatas kepada imam besar saja yang boleh masuk, dan orang awam tidak boleh masuk. Kalau berani masuk, mati. Karena itu adalah satu ketentuan yang ada pada saat itu. Nah, kita mau fokus kepada ini. Di sini ada namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian kita lihat bentuknya seperti ini. Ada satu kotak, 2 hasta atau 90 cm kali 1,5 hasta, tinggi 1,5 hasta. Di atasnya ada tutup perdamaian, dan di sini ada 2 kerub atau 2 malaikat. Dan kalau kita perhatikan di situ ada 2 gambar yang sering, atau ini gambar yang sering kita perhatikan. Tetapi sebenarnya gambar yang lebih akurat itu gambarnya seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi kerub itu berdiri di ujung kedua sini, tapi tidak di atas tutup perdamaian. Dan itu gambar ini sesuai dengan versi Ron White, yaitu seorang arkeolog yang berhasil menggali di bawah Bukit Golgota, di mana di situ dia menemukan tabut perjanjian sesungguhnya, dan dia melihat bahwa gambarnya seperti ini sesungguhnya. Dan itu adalah merupakan contoh diambil dari surga. Karena ada nanti di surga ada yang seperti ini, karena di dunia ini itu ada bentuk duplikat yang dari surga. Dan itu kenapa bisa terjadi pemahaman yang seperti ini? Kita mungkin sedikit gambaran karena penafsiran tentang ayat ini. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal 25 ayat 19 dikatakan, buatlah 1 kerub pada satu ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana, seias dengan tutup perdamaian yang kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Jadi tadi karena ada di atas kedua ujungnya, sehingga penafsiran itu ada yang di samping atau berdiri tidak di atas tutup perdamaian, tapi ada yang bikin sesuai dengan kalau dilihat Ron White itu posisinya seharusnya di ujung sini, ujung tidak berdiri di atas atau jongkok di atas tutup perdamaian. Tutup perdamaian ini adalah tempat di mana kalau pada waktu imam besar agung masuk, dia akan memercikkan darah anak domba ke atas tutup perdamaian ini sebagai lambang perdamaian untuk bangsa Israel. Nah, kita tahu di zaman itu selama masa pemerintahan bangsa Israel di bawah pemerintahan Raja Saul, kita tahu bahwa mereka mengabaikan namanya Bait Allah atau kemah suci ini. Mereka meletakkan kemah suci itu di daerah namanya di Bukit Pengorbanan Gibeon, di mana bertepal jarak kurang lebih 10 km dari Sion. Di situ mereka abaikan dan mereka tidak lagi beribadah menurut adat istiadat atau petunjuk Tuhan seperti ini. Nah, pada saat masa Daud berkuasa menjadi raja, Daud dengan punya hati karena
dia setelah tinggal di istana yang dia bangun untuk dia sendiri, tetapi dia mengatakan bagaimana saya bisa tinggal di rumah mewah seperti ini, sedangkan Allah kita sendiri belum mempunyai tempat tinggal. Sehingga dia punya keinginan untuk membangun rumah Allah atau bait Allah yang kelak dikenal dengan bait Allah pertama maupun bait Allah kedua yang sudah dirobohkan saat itu. Nah, untuk itu akhirnya Daud mengirim orang-orang Lewi, mereka pergi ke Gunung Gibeon dan mereka mengangkut kembali tabut perjanjian ini masuk ke Sion, ini kota Daud. Tapi hal yang luar biasa apa? Waktu barang ini dibawa ke kota Daud atau di Bukit Sion, tabut perjanjian ini diletakkan dalam satu tenda yang tanpa dibatasi dengan tirai. Gambarnya seperti ini. Nah, sebentar. Jadi ini pondok Daud adalah satu pondok atau satu kemah atau tabernakel. Di dalam diletakkan tabut perjanjian di sini dan semua yaitu di sini Daud dan semua orang-orang Lewi bisa memuji, menyembah Tuhan dengan segala alat musik perkakas yang ada tanpa dibatasi dengan tirai. Ini adalah satu bentuk pondok Daud yang Tuhan ingini. Kenapa? Karena ini adalah suatu hubungan antara Allah yang diwakili digambarkan dalam tabut perjanjian ini dengan umatnya, tidak dibatasi lagi dengan satu tirai. Itu adalah nubuatan tentang masa gereja, yaitu masa kita saat ini. Selanjutnya kita akan baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi sekarang kita, karena darah Yesus pengorbanan di kayu salib, kita dengan penuh keberanian untuk masuk ke ruang maha kudus itu. Dari sini dikatakan tempat kudus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan the holiest atau sebenarnya ruang maha kudus. Jadi saat ini sebagai orang percaya, karena kita tadi tebus oleh darah Yesus Kristus, tadi disucikan dan dibenarkan, kita bisa menghampiri tahta Tuhan secara langsung. Tidak lagi hanya oleh imam besar, tetapi setiap pribadi orang percaya. Kita saat ini orang yang berhak untuk datang ke hadirat Tuhan. Contohnya pada saat kita datang di sini dalam ibadah penyembahan dan pujian dan penyembahan, setiap kita punya keberanian untuk menyadari itu bahwa kita semua berhak datang masuk ke hadirat Tuhan dalam alam roh dan kebenaran. Kita menyembah Dia dalam alam roh dan kebenaran, bukan lagi dibatasi dengan tirai seperti dalam perjanjian lama. Selanjutnya ayat 20 dikatakan, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi pada waktu Tuhan Yesus disalib, tubuhnya dihancurkan, itu sesungguhnya menggambarkan tirai ini dihancurkan, terbelah menjadi dua, tubuh Kristus dihancurkan, dan setelah itu kita saat ini telah dibenarkan sebagai anak-anaknya. Kita punya keberanian untuk masuk ke hadiratnya di ruang maha kudus. Selanjutnya dalam Roma pasal 3 ayat 25, di sini dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Dalam bahasa Yunani dikatakan hilasterion, karena iman di dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi tadi dalam tabut perjanjian ada namanya satu tutup, itu adalah tutup perdamaian namanya. Itu adalah katanya hilasterion. Itu artinya diterjemahkan dalam Alkitab itu adalah tutup perdamaian, yaitu jalan perdamaian yang merupakan lambang Kristus Yesus itu sendiri. Dan kita tahu untuk mengakhiri atau menggenapi firman Tuhan atau permintaan atau tuntutan perjanjian lama, supaya umat manusia terakhir semua bisa dibebaskan atau ditebus dengan korban Kristus Yesus, itu semua hukum yang ada di perjanjian lama memang harus dipenuhi dulu. Yaitu kita tahu bahwa pada saat untuk menebus dosa pelanggan manusia, itu darah anak domba harus dipercikkan di atas tabut perjanjian.
Dan kita tahu itu terjadi pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Pada waktu darah Yesus bercampur dengan air, yaitu waktu hatinya ditusuk oleh perwira Romawi, dan darah dan air itu mengalir turun melalui salib, kaki salib sampai menerobos tanah yang ada lubang, yang sampai ke bawahnya persis ada tabut perjanjian yang terletak di situ, dan jatuhnya persis di tempat, yaitu di permukaan atau tutup perdamaian itu. Dan itu digenapi, sudah selesai. Dan Tuhan katakan sudah selesai, artinya bahwa penebusan itu sudah selesai dan tidak dibutuhkan lagi upacara pengorbanan anak domba, yaitu domba yang sesungguhnya adalah domba biasa yang harus dipersembahkan di dalam tabut tersebut, karena itu telah digenapi oleh Kristus Yesus. Karena Yesus sendiri juga dikatakan sebagai jalan perdamaian atau tutup perdamaian itu tersebut. Dengan demikian, pada zaman ini kita juga lihat bahwa dalam kehidupan sebagai orang percaya, satu-satunya kita menjadi percaya karena kita mendapat kasih karunia atau memahami kasih karunia, bahwa kita diselamatkan karena kita percaya pada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena ketaatan kita sepenuhnya untuk melakukan firman Tuhan atau 10 perintah Allah itu dengan sempurna. Karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukannya. Tetapi selalu kita begitu. Khususnya kita sebagai orang percaya, setelah kita percaya, kita kadang-kadang kita merasa masih melakukan kesalahan sana sini, masih selalu gagal dalam hal-hal tertentu, dan kita merasa bahwa kita belum memenuhi 10 perintah Allah dengan baik, dan kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, sesungguhnya pada saat kita gagal dalam bidang kehidupan apapun, ya, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam hubungan yang sesama maupun hubungan keluarga, pada saat kita gagal, sesungguhnya disitulah paling besar dan paling layak kita untuk menerima kasih karunia Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang telah menebus kita. Bukannya kita merasa perlu hidup cukup baik, sudah merasa hidup ini layak, baru kita datang kepada Tuhan, baru mau datang beribadah. Sesungguhnya pada saat kita masih penuh dengan compang-camping, dengan kelemahan dan kegagalan, di saat itu sesungguhnya kita patut datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bukan mendalihkan diri ke hadapan Tuhan, tapi justru Tuhan kehendaki kita datang kepada Dia. Dan itulah yang menjadi Tuhan, bahwa dalam Galatia pasal 5 ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau kita hidup untuk merasa dibenarkan, merasa layak di hadapan Tuhan berdasarkan prestasi kita untuk mentaati sepenuhnya perjanjian hukum Taurat itu, berarti kita hukum di luar Kristus. Kenapa? Bukan hukum Taurat yang tidak benar, tetapi hukum Tauratnya itu sempurna dan tidak ada satu manusia pun, tidak ada yang berhasil taat sepenuhnya. Tapi yang berhasil hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian kalau kita percaya pada Yesus Kristus, itulah namanya kasih karunia. Dia menggantikan kita, dan itu Dia genapi dalam dirinya, dan itulah iman percaya kita dalam Kristus. Selanjutnya kita lihat dalam 1 Petrus ayat 2 ayat 24 dikatakan, yaitu Ia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan saya lihat ayat ini sering kita dengar dan sudah kita pahami. Bilur-bilurnya itu apa? Bilur-bilur adalah tubuh, luka. Bilur itu kata bilur atau luka. Pada waktu Tuhan Yesus sebelum disalibkan, Dia disiksa, tubuhnya dicambuk, dan firman Tuhan mengatakan bahwa itu sebenarnya sudah hancur dan bentuk tubuhnya sudah tidak karuan, luka seluruh tubuhnya, boleh kata seperti dikuliti, dan mukanya juga rusak sehingga tidak dapat kita kenali lagi. Dan sesungguhnya oleh bilur-bilur tersebut kita telah sembuh. Dan pertanyaan adalah, sembuh dari apa? Karena manusia itu terdiri 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Yang paling penting adalah sembuh dari roh, yaitu adanya perdamaian, pengampunan. Karena pada saat kita percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Pertama, dosa kita telah diampuni, sehingga ada terjadi pengampunan. Dan di dalam mana ada pengampunan, di dalam roh kita, di situ ada damai sejahtera untuk jiwa kita. Dan karena jiwa kita sudah merasa sudah dibenarkan dan didamaikan, tubuh kita kalau ada sakit, ada penyakit,
itu juga dipulihkan. Sehingga ini satu paket yang lengkap. Dan kita perhatikan bahwa untuk itu Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini. Kenapa? Karena manusia pada waktu jatuh dalam dosa, mereka telah jatuh ke dalam hukum dunia itu, yaitu hukum kematian. Seharusnya manusia dari awal tidak pernah akan mati, tapi setelah jatuh dalam dosa, semua manusia sampai hari ini secara fisik akan mengalami kematian. Dan kita tahu, puji Tuhan, sebagai orang percaya, kematian itu telah dikalahkan oleh Kristus Yesus di salib. Dan suatu hari kita semua memang akan mati, tetapi kematian itu merupakan langkah selanjutnya kita masuk ke kekekalan. Karena jiwa dan roh kita telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan demikian kita lihat di dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya, ini adalah satu jaminan yang patut kita pahami. Cuma kadang-kadang kita menganggap ini sesuatu yang tidak terlalu tidak terlalu diingat. Karena ini adalah satu ayat yang penting, karena ini konotasinya atau kolerasinya berikutnya kita menjadi satu contoh dalam Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa satu peristiwa atau satu kata yang pertama kali dicatat dalam Alkitab itu mempunyai nilai atau signifikan yang sangat luar biasa. Khususnya kita pagi ini kita akan lihat juga dalam Keluaran pasal 14 ayat 17. Di sini satu peristiwa tentang itu dengan tubuh Kristus, yaitu roti dan anggur ini. Kita buka dalam Kejadian pasal 14-17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yaitu lembah raja. Peristiwa ini kita tahu pada waktu Raja Aram atau Raja Persia waktu itu bergabung dengan 5 raja menyerang kerajaan Sodom dan Gomora, dan mereka berhasil menaklukkan semua penduduk di situ, Bu, termasuk Lot ditawan bersama keluarganya, dibawa oleh raja siapa tadi, susah disebut namanya tadi, yang dari Persia. Tetapi karena Abram sebagai om dari Lot mendengar berita bahwa keponakannya ditawan bersama keluarganya, akhirnya Abram bersama dengan 318 pasukannya mengejar dari Sodom Gomora, itu ada terletak di Laut Mati di bawah selatan, sampai ke Damsyik itu di utara, yang saat ini sebenarnya posisinya ada di Suria. Jadi satu perjalanan yang sangat jauh, tetapi dia berhasil mengejar mereka dan berhasil mengalahkan raja-raja tersebut dan membebaskan Lot dan membawanya kembali kepada kerajaan Sodom dan Gomora yang ada di selatan. Nah, pada saat dia berhasil membawa semua tawanannya kembali, pertama kali dia disambut oleh Raja Sodom yang bernama Bera. Bera mempunyai arti apa? Bera artinya anak setan. Tetapi pada saat disambut oleh Raja Bera, datang juga Melkisedek bersamaan, datang membawa roti dan anggur dan dipersembahkan kepada Abram. Kenapa? Karena saat itu Abram dan pasukannya betul-betul sedang berada di bawah titik kelemahan, karena mereka sudah berhari-hari berperang, berperjalanan. Kembali pada saat itu mereka sudah letih lesu dan sudah dalam kondisi, walaupun menang, tetapi kondisi sudah posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dan pada saat itu Melkisedek datang mempersembahkan roti dan anggur. Dan itu kita melihat bahwa peristiwa terjadi di lembah Syawe. Lembah Syawe itu kata lainnya adalah lembah raja. Dan kalau kita perhatikan, Alkitab berikut mengatakan lembah raja itu adalah lembah Kidron. Lembah Kidron dalam bahasa Ibrani artinya kadar. Kadar artinya apa? Artinya kegelapan. Jadi pas dalam kehidupan kita yang paling gelap sekalipun, dalam situasi yang paling gelap, pada saat itu kita harus mengingat untuk masuk dalam perjamuan roti dan anggur. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan pada saat kita makan roti dan minum anggur, kita diingatkan kembali bahwa Kristus Yesus telah mati bagi kita sampai dia datang kedua kali. Sehingga pada saat setiap kali kita makan minum anggur dan roti perjamuan, kita mengingat kembali Kristus telah mati bagi kita. Dan karena kematian Kristus bagi kita, sekarang kita semua mempunyai hak yang sama untuk masuk ke ruangan Maha Kudus untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dengan demikian, ini adalah satu-satunya kehidupan kekristenan yang nyata. Karena kita berdoa, itu sesuatu yang kita belum bisa melihat hasilnya. Tapi pada saat kita makan roti perjamuan dan
anggur Tuhan Yesus itu yang melambangkan darah Yesus. Itu sesuatu yang nyata yang bisa kita rasakan secara fisik. Dan itu penting dilakukan karena pada saat kita melakukannya, kita mengingat bahwa di dalam kondisi kehidupan kita yang paling gelap sekalipun, sesungguhnya pertolongan kita telah ada, yaitu Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Dengan demikian, kita sebagai orang percaya, yang saat ini Tuhan katakan, pondok Daud yang Tuhan akan bangkitkan, akan bangun kembali. Dan itu harus kita ingat bahwa itu adalah zaman kita, zaman gereja saat ini, bahwa sebagai orang percaya, kita sekarang hidup dalam zaman pondok Daud atau tabernakel Daud, yaitu di mana di situ ada puji-pujian penyembahan yang di mana setiap dari kita punya hak untuk masuk ke ruang Maha Kudus, yaitu di hadapan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat menyembah Dia, memuji Dia, dan berterima kasih untuk pertolongannya, karena kita tahu Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan karena darahnya semua apa yang jadi beban kehidupan kita, pergumulan kita, kegagalan kita, semua telah ditanggung di kayu salib, dan kita menemukan jalan keluarnya. Dan semua renungan hari ini dapat kita saksikan dalam satu klip yang singkat yang dari akhir dari renungan pada pagi ini. Mari kita saksikan klip berikutnya. Iya, tolong. Ya, dari video klip itu kita menyaksikan bagaimana anak-anak muda yang terikat dalam dunia maya, di dalam komputer, oleh game, mungkin pornografi, dan tidak mau keluar rumah, selalu terfokus dan terikat di komputer. Itu juga satu pergumulan kita orang tua. Kita doakan anak-anak kita bisa terlepas dari itu. Dan kita menyaksikan bagaimana keluarga terjadi pertengkaran, suami istri selalu bertengkar dan bawa bercerai. Dan kita masih ingat bahwa tadi firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Dan kita tahu pasal berikutnya berbicara tentang apa? Pasal berikutnya adalah berbicara tentang suami, istri, dan keluarga dan hubungan. Bisa dibuka dalam 1 Petrus pasal 2, sekarang masuk ke 1 Petrus pasal 3. Itu berbicara tentang hubungan suami, istri, dan keluarga, dan anak-anak dan keluarga. Dengan demikian kalau kita memahami tentang kebenaran ini bahwa Kristus Yesus telah mati bagi kita, darahnya telah tercurah bagi kita, dan kita telah disembuhkan, dan keluarga itu baru bisa dipulihkan dengan dasar kebenaran ini, yaitu memahami setiap dari kita bahwa kita sesungguhnya adalah orang yang tidak benar dan kita perlu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, di kegelapan segelap apapun, Tuhan bisa menebus dan membebaskan kita. Karena itu dasar segala. Kalau enggak, suami istri terjadi pertengkaran, perceraian. Kenapa? Karena masing-masing menuntut kesempurnaan. Padahal manusia tidak ada yang sempurna. Suami menuntut istri sempurna, istri menuntut suami sempurna. Bagaimana bisa terjadi? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Dan kalau itu terjadi, sudah dipastikan ujungnya ada perceraian. Tapi kalau kita meletakkan dasar di dalam Kristus Yesus yang telah mati bagi kita dalam keluarga ini, dalam hidup ini, saya percaya ada keselamatan, ada pemulihan, ada pengampunan, ada damai sejahtera, dan ada kesembuhan dalam segala aspek kehidupan kita, baik secara tubuh, jasmani, rohani, maupun apalagi. Itulah yang kita tahu bahwa secara jasmani, rohani, Tuhan akan mencukupkan dan menyembuhkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat kita pada pagi ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau begitu mengasihi kami,
Engkau rela memberikan putramu, Kristus Yesus, bukan hanya datang sebagai seorang raja, tetapi datang sebagai anak domba untuk menebus dosa pelanggaran kami dan rela mati. Dan tidak ada satupun manusia yang rela mengorbankan anaknya untuk orang benar sekalipun. Tapi kalau untuk orang baik mungkin ada yang mau. Tetapi Tuhan Yesus, Engkau rela memberikan anakmu untuk menebus kami manusia yang semuanya yang tidak layak, yang tidak pantas untuk Kau selamatkan. Tetapi itulah bukti kasih-Mu yang luar biasa. Dan sebagai orang yang telah menerima kebenaran ini, saat ini kami telah diselamatkan karena kasih karunia-Mu, yaitu zaman ini, yaitu zaman Pondok Daud, di mana kami saat ini punya hak dan otoritas untuk langsung datang ke hadirat-Mu, untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, dan menaikkan doa permohonan. Dan Tuhan katakan bahwa semuanya pasti ya dan amin, Engkau akan memberikan jalan keluar. Dan bahkan kami telah diberikan jalan keluar, sehingga tinggal menunggu waktu realisasinya. Walaupun dalam situasi hidup kami saat ini, di musim apapun, dalam situasi musim apapun, firman Tuhan mengatakan baik keadaannya atau tidak baik, beritakanlah firman. Itu bicara tentang apakah saat ini kami yang berbicara sedang dalam keadaan baik atau tidak baik, atau yang mendengarkan baik atau tidak baik. Kondisi apapun, firman Tuhan harus disampaikan, dan di situ ada pemulihan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan Yesus. Roh Kudus, ajari kami terus sehingga kebenaran ini boleh menghasilkan buah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Kristus Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.